bukti langsung. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan observasi langsung itu kita pakai dan kapan kegiatan terstruktur itu kita pakai? Karena kan tidak perlu dua-duanya dipakai dalam satu kegiatan asesmen. Nah, kira-kira kapan itu? Kapan Bapak Ibu akan menggunakan metode observasi langsung? Kapan Bapak Ibu akan menggunakan kegiatan terstruktur untuk mendapatkan jenis bukti langsung? Kapan kira-kira? Observasi langsung melalui tanya jawab, Pertanyaannya baru juga kapan ya? Kapan ya? Ketika ingin. Iya, ketika eh, oke, oke silakan Ibu observasi Adi. terstruktur melalui project presentasi. Saya coba Oke, observasi oke silakan langsung. Prof. Tadi pertanyaannya apa diulangi? Saya biar nyambung. Iya, kita sebagai asesor untuk mendapat jenis bukti kompetensi langsung, jenis bukti langsung, itu kan bisa observasi, bisa kegiatan terstruktur. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan observasi langsung dan kapan kita menggunakan kegiatan terstruktur? Observasi langsung ketika ingin mengamati proses kerja menggunakan lembar observasi atau checklist. Oke, kalau kegiatan terstruktur, kira-kira apa? Kegiatan terstruktur misalnya simulasi ya. Ah, Oke, Simulasi yang mendekati situasi kerja. Jadi oke. perbedaannya begini, kalau mungkin bisa dilakukan di hadapan kita, maka kita observasi langsung. Tapi ketika tidak mungkin diamati langsung, maka dia mensimulasikan begitu. Oke, saya kira tepat semua. Cuma saya ingin menyempurnakan jadi begini. Observasi langsung akan kita gunakan untuk mendapatkan jenis bukti langsung adalah ketika apa unit-unit kompetensi pada skemanya itu lebih dominan ini ya, thinking skill, keterampilan berpikir. Nah, kalau kemudian ada skema sertifikasi yang unit-unit kompetensinya itu lebih dominan psikomotorik skill, maka itu observasi langsung. Kalau psikomotorik skill itu observasi langsung. Kalau thinking skill dominannya ya, thinking skill kegiatan terstruktur. Itu satu. Atau ketika skema sertifikasinya itu kualifikasinya satu, dua, tiga, itu observasi langsung untuk jabatan operator, untuk jabatan eh, pelaksana teknis. Tapi kalau skemanya itu untuk jabatan supervisor dan seterusnya, itu yang cocok adalah kegiatan terstruktur. Misalnya teman-teman di skema sertifikasi juru sembelih halal. Kalau kita amati pada skema sertifikasi juru sembelih halal, unit-unit kompetensinya itu banyak sekali yang psikomotorik skill. Ya ada yang thinking skillnya itu kan lebih dominan psikomotorik skill. Maka jenis bukti langsung yang dapat kita cari adalah dengan langsung, bukan dengan kegiatan terstruktur. Nah, konteksnya LSP MPI ini, Kepala MI, MTS, Aliyah, dan pimpinan PTKI, itu kan kualifikasinya untuk jabatan jenjang sekitar minimal 6, 7, 8 ya, atau kurang, saya lihat 6, 7, 8 itu, sehingga pada saat Bapak Ibu ikuti pelatihan asesor dulu, Bapak Ibu didampinginya untuk menyusun kegiatan terstruktur, bukan observasi langsung. Tapi kalau misalnya skema sertifikasinya itu untuk apa misalnya pelaksana atau kemudian operator mesin atau eh,
untuk jabatan-jabatan KKNI level 1, 2, 3 itu pasti eh, lebih cocok untuk menggunakan observasi langsung. Sehingga kalau saya ulangi, kapan observasi langsung itu Bapak Ibu gunakan adalah ketika unit kompetensi pada skema tersebut lebih dominan psikomotorik skill. Tapi kalau unit kompetensi pada skema Bapak Ibu itu lebih dominan thinking skill, keterampilan berpikir, maka untuk mendapatkan jenis bukti langsungnya, Bapak Ibu menggunakan kegiatan terstruktur. Itu sampai di situ dulu. Lalu Nyambung dulu, selanjutnya, Gus. siap. Kegiatan terstruktur itu misalnya dia presentasi pakai PPT gitu. Iya, itu nanti di instrumennya itu. Iya, betul. Tapi nanti Misalnya di luarannya, kompetensi yang pertama merumuskan kebijakan. Nah, thinking skill-nya kan bagaimana langkah-langkah Anda merumuskan kebijakan. Itu kan thinking skills. Skills. Berarti dia suruh presentasi pakai PPT gitu ya. iya, nanti nanti arahnya ke sana. Jadi kalau kita cek unit-unit kompetensi pada skema LSPMPI itu nyari semuanya kan thinking skill karena memang untuk jabatan bukan untuk jabatan operator kan mereka kepala sekolah, Bukan, kepala ya. dan seterusnya lah. Lebih Sehingga banyak di supervisor, manager, leader. ya untuk level inilah bukan operator ya sehingga memang saat mengasesmen Bapak Ibu tidak meminta agar asesi Bapak Ibu mempraktikkan bagaimana merumuskan, tidak. Tetapi apa yang Bapak Ibu akan lakukan adalah memberikan kayak semacam studi kasus kepada mereka untuk lalu mereka tangani dan bagaimana mereka mengelola studi kasus itu. Mohon izin Gus Yai. Itu Izin. siap. Kita ini, mohon maaf, memang deg-degan saya nih. Ini beda dengan Ibu Prof. Samsuduha, udah asesor beneran dia. Asesor itu asesor. Kalau ini pertama kali deg-degan benar, Bu, Ibu Prof. Duha ini. Kenapa? Asesinya juga deg-degan gitu ya. 8 orang besok. Asesornya deg-degan. Kita bagi dua, Gus Yai. Kita praktis. Besok posisinya kan misalnya ada yang kategori pengalaman dan kategori belum pengalaman. Nah, kategori yang belum pengalaman ini rencana kami misalnya karena tadi bukan operator penuh ya kepala ini, tapi dia leader, supervisor, manager, maka apakah akan banyak misalnya kita memilih di kebijakan saja, merumuskan kebijakan. Apakah misalnya kan ini berhubungan dengan waktu. Kalau dengan PPT kita kan bisa memberikan durasi selama misalnya 20 menit presentasi. Tapi ketika keterampilan misalnya membuat RKM, rencana kerja madrasah. Kalau perguruan tinggi membuat Renstra. Itu kalau disuruh mereka mempraktikkan itu butuh waktu lama, kira-kira begitu. Nah, antara memilih misalnya nah kan kita harus memvalidasi. Secara thinking skills, kita bisa bertanya, bagaimana langkah-langkah yang harus dilalui atau dilakukan saat menyusun Renstra atau rencana kerja tahunan misalnya. Itu kan thinking skill. Tapi ketika bagaimana cara menyusun Renstra, ini ada sisi lain. Bagaimana praktik menyusun Renstra? Ada sisi lain karena dalam praktiknya justru yang namanya rektor, yang namanya kepala sekolah suka nyuruh ke anak buah, kira-kira begitu. Apakah misalnya besok di saat kita misalnya melaksanakan witness, hal-hal yang bersifat keterampilan itu harus praktik juga bagi kandidat asesi yang belum pengalaman tersebut? Bagaimana? Oke, terima kasih Prof. Jadi mungkin saya ulangi bahwa ketika asesi yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah belum berpengalaman, maka yang harus kita dapatkan adalah bukti langsung karena yang bersangkutan belum berpengalaman. Misalnya eh,
Prof. Chandra menguji saya. Saya belum punya pengalaman kepala madrasah. Maka Jadi rektor kalau Gus kan kepala mah udah. saya belum menjadi kepala madrasah, lalu saya pengen mengajukan uji kompetensi kepala madrasah. Maka Prof. Chandra akan mencari bukti langsung dari saya untuk meyakinkan Prof. Chandra apakah saya kompeten atau belum kompeten untuk jabatan kepala madrasah itu. Nah, lalu apa mau observasi langsung atau kegiatan terstruktur? Maka Prof. Chandra akan memilih kegiatan terstruktur karena levelnya 6, 7, 8 dan atau eh, dominan thinking skill itu satu. Lalu ada jenis bukti selanjutnya, yakni jenis bukti tidak langsung. Jenis bukti tidak langsung ini kita gunakan, Bapak Ibu gunakan ketika yang dihadapi atau ketika asesinya adalah orang berpengalaman. Saya sudah menjadi 3 tahun kepala madrasah, lalu saya mengikuti uji kompetensi. Maka dalam sistem sertifikasi di BNSP, yang tepat adalah saya diuji dengan jenis bukti tidak langsung. Kenapa? Sebagai bentuk dalam tanda kutip ya, penghargaan atas pengalaman asesi telah berkarir di bidang itu, di profesi itu. Ya, pas. Oke, Karena- izin sebelum Pak Wisti, sebelum Silakan. apa? Oke, saya sepakat itu. Sepakat ya. Sebenarnya belum layak ngomong kesepakat, belum tapi mau menilai. Tapi setidaknya begini, Pak. Ini menjadi pertanyaan. Secara dokumen, pernyataan tadi bahwa pengakuan atau katakanlah ini merekognisi, mengakui beberapa hasil pengalaman. Bisa jadi misalnya 10 tahun jadi kepala madrasah. Kita kan nggak bisa tutup mata. Semua aspek kebijakan dan sampai implementasi bahkan evaluasi dia kerjakan. Kan nggak mungkin nggak dia kerjakan sebagai sebuah kepala sekolah yang baik. Pertanyaannya adalah ketika itu itu kan wajib dilampirkan bukti-bukti fisik itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya mana yang lebih dominan? Kita melakukan sekali lagi metode asesmennya itu menurut saya mungkin observasi aja langsung, verifikasi selesai. Ketimbang kita menggali melalui kegiatan terstruktur gitu. Atau saya keliru memahami persoalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Chandra. Jadi misalnya seperti ini. Ada unit kompetensi, ini MI ya, berbunyi merumuskan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan MI, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi kebijakan. Kalau Bapak Ibu menskenariokan menggunakan observasi langsung, artinya asesi harus mengerjakan ini semua di depan Bapak Ibu. Di Mohon depan maaf Bapak Ibu. memotong Gus Yai. Oke. Audien akan terpecah perhatian. Ini sebenarnya form yang di-share ini adalah kandidat asesi yang belum pengalaman, G. Karena Ya, kalau untuk kandidat asesi yang pengalaman barusan oleh Gus Yai disampaikan TL kan. iya, Sementara oke. ini sedang dimunculkan jenis buktinya L langsung. Asumsi kita ini baru sedang bicara kandidat asesi yang Belum belum berpengalaman. pengalaman. Nggih, betul ya. Iya, eh, saya sampaikan lagi ya bahwa tadi ketika kandidatnya belum berpengalaman, belum pernah menjadi kepala madrasah, maka jenis bukti yang kita cari adalah jenis bukti langsung. Oke. Nah, ternyata untuk mendapatkan jenis bukti langsung itu ada dua pilihan metode, observasi langsung atau kegiatan terstruktur. Clear ya? Kalau observasi langsung, artinya asesi harus mengerjakan unit-unit kompetensi ini yang ada 13 untuk MI itu di depan kita, Oh ya, ya, ya. di depan kita. Jadi Unjuk kerja. merumuskan kebijakan, dia mengerjakan di depan kita, melaksanakan kebijakan di depan kita, lalu mempraktekkan lah. Ya. Iya, memang untuk kita observasi dia mempraktekkan itu semua. Dan sampai ke 13 unit kompetensi keseluruhan, itu satu.
rasa-rasanya itu kompleks, agak rumit, agak-agak menantang dan seterusnya lah kira-kira. Challenge-nya luar Nah, lalu biasa. ada opsi lagi, kegiatan terstruktur, di mana ASESI tidak diharuskan mempraktikkan keseluruhan dari unit kompetensi yang 13 itu. Tetapi apa? Kita menyodorkan kepada ASESI kayak semacam skenario atau studi kasus yang nanti studi kasus itu dikelola, ditangani oleh si ASESI. Itu kalau kegiatan terstruktur. Sehingga dalam prakteknya, kalau misalnya saya ditugasi untuk merumuskan kebijakan pendidikan, melaksanakan kebijakan, dan sampai mengevaluasi sampai seterusnya, saya khawatir akan butuh berapa lama itu mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Karena harus dikerjakan di depan Bapak Ibu sebagai asesor langsung. Dan memang apa namanya, katakanlah ketentuannya bahwa observasi langsung itu dapat kita gunakan ketika unit-unit kompetensinya itu lebih dominan psikomotorik skill atau untuk jabatan kualifikasi level 1, 2, 3. Tapi kalau 4 ke atas itu di apa dipandang lebih tepat ketika menggunakan kegiatan terstruktur. Karena nanti soal bagaimana kita menyusun kegiatan terstrukturnya nanti setelah ini saya kira ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi, karakter dari unit kompetensi pada skema LSPMPI ini nyaris semuanya adalah kegiatan berpikir. Karena ternyata memang untuk kualifikasi jabatan kepala sekolah dan seterusnya. Itu satu, ketika asesinya belum berpengalaman. Saya kira seperti itu. Kemudian, ketika asesinya berpengalaman sekarang, apakah kita juga akan memberikan kegiatan terstruktur atau observasi langsung? Nah, ternyata tidak. Kalau asesi Bapak Ibu besok kan ada witness, ada yang pengalaman, ada yang belum berpengalaman ya. Kalau dia berpengalaman, maka jenis bukti yang Bapak Ibu akan cari adalah jenis bukti tidak langsung. Kenapa? Karena si asesi tersebut, saudara asesi tadi, akan menyodorkan, mengajukan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa dulu dalam karirnya dia pernah mengerjakan semua itu. Dia pernah mengerjakan, merumuskan kebijakan, dia pernah melaksanakan kebijakan dan seterusnya. Hanya tidak di depan asesor. Karena pekerjaan yang dilakukan tidak di hadapan langsung asesor, maka kita sebut sebagai jenis bukti tidak langsung. Yang dihadapi oleh asesor adalah apa? Dokumen-dokumen portofolio dari asesi tadi itu. Misalnya, saya 10 tahun misalnya ya, pernah jadi kepala MI. Lalu saya ingin mengajukan asesmen. Maka, karena saya berpengalaman menjadi kepala MI, Bapak Ibu sebagai asesor tidak perlu meminta saya mendemonstrasikan atau mengelola kegiatan terstruktur. Bapak Ibu tinggal apa? Bapak Ibu tinggal mengecek dokumen portofolio yang saya ajukan. Apakah sudah kompatibel dengan standar yang disyaratkan ataukah belum? Nah, oleh karena itu kita sebut sebagai jenis bukti tidak langsung. Caranya, metodenya seperti apa? Di sini ada disebut metode verifikasi portofolio. Nah, kalau besok ketika witness Bapak Ibu asesor yang asesinya berpengalaman, maka yang pertama kali Bapak Ibu hadapi adalah dokumen portofolio asesi. Nah, karena yang Bapak Ibu hadapi adalah dokumen portofolio, bukan kinerja langsung asesi di depan Bapak Ibu, maka portofolio itu adalah jenis bukti tidak langsung begitu. Itu kalau tambahan adalah jenis bukti yang dapat kita cari, dapat kita kumpulkan manakala memang jenis bukti langsung atau jenis bukti tidak langsungnya belum memadai. Sehingga kita bisa tambah dengan tambah. Nanti caranya seperti apa? Kita menemukan bukti tambahan ya dengan pertanyaan lisan, dengan wawancara, dengan pertanyaan tulis dan seterusnya. Itu metode dan instrumennya ya. Itu itu sekilas tentang bukti ya, bukti dan bagaimana kita mendapatkan bukti itu sendiri. Nah, saya pengen
masuk ke materi yang selanjutnya adalah bahwa konteks kita hari ini, sesi pertama ini adalah sesi di mana Bapak Ibu mendapati asesi belum berpengalaman, sehingga pakai kegiatan terstruktur dan kegiatan jenis bukti tambahannya tadi bisa DPT, bisa DPL. Ternyata Bapak Ibu untuk MUK keseluruhan itu memilih DPT, daftar pertanyaan tulis, bukan daftar pertanyaan lisan. Dan itu oke-oke saja, sama saja. Izin Oke, memotong Gus, saya biar langsung kalem ini. Oke, di siap bawah tuh, Prof. ke bawah di scroll. Nah, ini ada DPT izin. Di sini opsi untuk yang belum pengalaman ini langsung dan tambahan buktinya. Untuk langsungnya berarti daftar instruksi terstruktur ya, DIT ya. Iya, Kemudian betul. tambahannya adalah DPT. Yang ingin saya konfirmasi tentang pertanyaan. Saya punya kesan untuk yang belum pengalaman itu DPL dan DPT yaitu daftar pertanyaan lisan dan daftar pertanyaan tertulis. Adapun kesan saya untuk yang pengalaman itu PW istilahnya, pertanyaan wawancara. Memang bedanya pertanyaan lisan dan tertulis bagi yang belum pengalaman dengan pertanyaan wawancara untuk yang pengalaman, bedanya di mana? Apakah karena wawancara itu bisa mengalir, sementara untuk yang belum pengalaman betul-betul terstruktur pertanyaannya itu, DPT itu, DPT tertulis, DPL lisan terstruktur pertanyaannya, tidak mengalir, kaku gitu, gimana? Oke, kalau DPT atau DPT itu memang kita susun pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan keseluruhan unit kompetensi yang ada. Dan DPT atau DPL ini semata untuk mengukur aspek pengetahuan dari asesi. Kan kita sudah hafal bahwa kompetensi itu ya ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, DPT atau DPL itu kita gunakan untuk mengecek aspek pengetahuan dari asesi ini. Sehingga dia kita ajukan keseluruhan dari unit kompetensi. Itu satu. Kalau wawancara, apa bedanya? Apalagi kalau DPL ya, dapat pertanyaan lisan sama wawancara, bedanya apa? Kalau sama, kalau DPL itu untuk dia kita ajukan pertanyaan atas keseluruhan unit kompetensi untuk mengecek aspek apa namanya tadi pengetahuan. Nah, kalau wawancara adalah pertanyaan-pertanyaan yang munculnya itu didasarkan hasil verifikasi portofolio. Itu nanti kalau kita sampai di bagian asesi berpengalaman kita akan diskusikan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan wawancara yang kita munculkan atau yang kita siapkan itu didasarkan pada tadi verifikasi portofolio yang asesi ajukan. Misalnya saya tadi mengajukan dokumen A, B, C, D, E, F, G. Lalu kan kita verifikasi apakah sudah valid, asli, terkini, memadai, dan seterusnya, atau belum, dan seterusnya. Lalu dari situ kita bisa memunculkan pertanyaan sebagai tindak lanjut dari verifikasi portofolio. Nah, kalau DPT DPL, dia memang kayak semacam berdiri sendiri untuk mengejar aspek pengetahuan dari asesi itu. Saya kira itu. Nanti di setelah profil asesi berpengalaman, setelah asesi belum berpengalaman kita geser ke sana. Begitu. Terima kasih, Prof. Hmm. Oke, pada bagian ini, pada bagian mapa satu ini, Bapak Ibu harus menuliskan ini. Di sininya karena akan digunakan DIT, daftar instruksi terstruktur, maka bukti-bukti yang dikumpulkan berupa apa? Hasil kegiatan terstruktur dan hasil tanya jawab tentang bunyi unit kompetensi ini. Jadi nanti, nah kemarin itu ada beberapa MUK yang di sininya itu kegiatan terstruktur semua, padahal untuk asesi berpengalaman. Kalau dia pakai portofolio berarti hasil verifikasi portofolio dan tanya jawab tentang merumuskan dan seterusnya itu. Jadi ini disesuaikan dengan metode yang akan kita gunakan. Nah, itu satu, nanti kelompok pekerjaan yang kedua dibuatkan seperti itu juga sama persis. Kelompok pekerjaan ketiga juga sama. Ini kan dokumen mapa, mapa satu ini. Nah, ini mapa.
Lalu kemudian mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi. Ini sebenarnya dalam prakteknya idealnya memang masih belum dicoret ya. Ini adalah antisipasi kalau perencanaan yang seperti ini berubah manakala ada asesi yang memang memiliki kekhasan. Misalnya mohon maaf misalnya ya, saya harus pakai alat pembesar atau harus ada penerjemah atau harus ada apa gitu. Itu kan bisa mengubah metode itu. Kalau sampai Bapak Ibu sudah merencanakan demikian seperti ini, lalu ternyata dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tidak paham bahasa Indonesia, harus dicatatkan di sini. Butuh penerjemah sebagai pendampingnya. Dan Gus, lalu mohon siap. izin, mohon izin ini ada yang baru gabung di menit terakhir. Boleh nggak saya menyimpulkan yang di atas tadi supaya Iya, lanjut ke sininya nyambung lagi. Nah, izin, oke, izin silakan. saya menyimpulkan di sini dan mohon dihentikan kalau salah ke bawah dikit, Gus. Gus Yai, bawah nah di Oke. sini. Baik, eh, gambaran terdekat Sabtu besok kita mengelompokkan kandidat asesi ada yang belum pengalaman. Yang belum pengalaman itu terjemah singkat diantaranya adalah belum 2 tahun memimpin lah gitu ya. Nah, yang belum pengalaman itu contoh di tayangan ini kita memilih jenis bukti L itu langsung dan jenis bukti T tambahan. Jenis bukti langsung karena langsung diobservasi, langsung diamati dengan metodenya DIT, daftar instruksi terstruktur, yaitu misalnya menyuruh presentasi terkait unit kompetensi begitu ya. Misalnya langkah-langkah merumuskan kebijakan kalau pengetahuan misalnya. Atau dengan DPT daftar pertanyaan tertulis terhadap seluruh unit kompetensi begitu ya. Nah, kemudian kalau melihat metode kan ada DPT dan DPL. Tadi saya bingung. Oh, DPT DPL itu daftar pertanyaan tertulis, L itu lisan bagi yang belum pengalaman. Untuk yang pengalaman ada pertanyaan wawancara, berarti pilihannya kemungkinannya untuk yang pengalaman jenis buktinya adalah portofolio. Di atas dokumen buktinya yang mana kalau ke atas sedikit? Portofolio itu CPP ya, checklist verifikasi portofolio. Iya, jadi Di kalau metodenya, jenis bukti kan ini berarti jenis buktinya tidak langsung, metodenya checklist verifikasi portofolio. oh Kemudian baik saya bicara Gus Yai. Untuk yang belum pengalaman, maka jenis buktinya jangan L, tapi kolom TL misalnya. Adapun tambahan kalau perlu, berarti cara kita nginput TL dulu atau langsung dengan tambahan dari awal. dengan tambahan langsung, Bro. Baik, misalnya untuk yang pengalaman, kita jenis bukti di kolom TL, ketika ketik TL, tulis TL dan T tambahan. Maka metodenya kita akan memilih checklist, verifikasi portofolio, dan pertanyaan wawancara. Tadi Gus saya menjelaskan, pertanyaan wawancara itu adalah tindak lanjut dari verifikasi portofolio. Sementara untuk yang belum pengalaman, pertanyaan itu terstruktur betul, mengacu pada seluruh unit, maka disebut daftar pertanyaan tertulis. Nah, kapan waktu eh, misalnya kita ketika punya daftar pertanyaan tertulis itu berarti dia harus menjawab secara tertulis dong. Kemudian fungsi pertanyaan lisannya bagaimana? Mohon dijawab dulu. Itu opsional, Prof. Jadi kalau sudah menggunakan DPT, maka cukup DPT. Atau Nah, Bapak Ibu tidak mau menggunakan daftar pertanyaan tertulis, tapi menggunakan daftar pertanyaan lisan, maka cukup DPL. ini asumsi saya besok begini. Misalnya di hari Sabtu itu kita sediakan spare waktu jam 8 sampai jam 12. Daftar pertanyaan tertulis itu terlihat asesor tidak ada beban ya, tapi pertanyaan untuk seluruh unitnya sudah disiapkan. Kalau MI 13 unit misalnya. Durasinya kira-kira berapa persen dari totalitas waktu asesmen untuk DPT? Oke, soal durasi ini, tentu kita sebagai asesor sudah pasti dapat menakar ya untuk mengerjakan tugas soal-soal sekompleks ini atau seringan ini, sesusah ini, normalnya bisa diselesaikan kapan, berapa lama begitu. Sehingga durasi itu sangat-sangat disesuaikan dengan karakter dari soal-soal yang kita ujikan, Prof. Misalnya,
untuk 13 soal itu bisa 30 menit misalnya, atau 25 menit. Tergantung, karena Bapak Ibu semua pakar di bidang ini, pasti bisa langsung menakar, oh ini cukup ini 20 menit misalnya begitu. Sehingga itu sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat bisa ditentukan oleh kita sebagai asesor. Itu untuk DPT ya. Boleh bocoran nggak? Kalau misalnya itu berarti kan asesornya diem begitu, kemudian asesinya mengerjakan gitu. Nah, Betul. kemudian nanti dikonfirmasi nggak jawaban tertulis ini secara lisan? Oke, jadi ketika eh, langsung saja gambaran kita ketika Bapak Ibu nanti asesmen. Pertama, Bapak Ibu bisa saja langsung memberikan tugas kepada asesi mengerjakan tugas DIT, daftar isu terstruktur. Apakah boleh DPT dulu? Boleh. Ya disesuaikan saja. Kenapa boleh? Misalnya Bapak Ibu menguji 50 asesi. Dikumpulkan satu ruang, kita secara bersamaan kasih itu soal DPT itu. Silakan mengerjakan, kasih waktu 30 menit. Mereka di satu ruang itu 50 orang mengerjakan tugas DPT. Kita sebagai asesor ya bisa mempersiapkan hal lainnya kan untuk DPT dan seterusnya, apa DIT dan seterusnya. Jadi itu lalu setelah itu selesai, DPT selesai, baru diberi tugas DIT. DIT juga ini sebenarnya melompat. Saya pengen set awalnya dari sini dulu, nanti baru ke sana. Ini kan kita kan dokumen banyak tuh. Dari ini kita masih mapa satu, nanti mapa dua. Setelah ini baru instrumen assessment. Saya kira itu. Nah, nanti kita ini eh, Tapi nggak tinggal. apa-apa biar membayangkannya dari awal sudah, oh bakal ke sana begitu. Oke, kalau DIT begini, misalnya ada ASESI 50, kita kasih DIT dulu. Oh bukan, mohon maaf, DPT dulu. Daftar pertanyaan tulis. Ya sudah kayak kayak mohon maaf kayak mahasiswa Bapak Ibu mengerjakan tugas. Kasih 30 menit. Nah, nanti setelah selesai kita tarik jawaban mereka. Lalu DIT itu kan mereka akan mengerjakan studi kasus yang kita siapkan kan ya. Itu ada di IA 4A itu. Instrumen Assessment 4A. 4A itu kan isinya adalah tugas yang harus dia kerjakan. Itu juga kita bagikan lagi tuh. Nah, di kegiatan terstruktur, itu juga Bapak Ibu kan sudah menetapkan durasi waktu pengerjaannya. Misalnya 40 menit. Ya sudah, silakan 40 menit Bapak gunakan untuk mengerjakan kegiatan terstruktur sebagaimana kita bagikan. Setelah itu, baru panggil satu persatu tuh untuk presentasi di depan kita. Kan ada di kegiatan terstruktur kan ada tugas presentasi dan tanya jawab ya. Lalu dia presentasi di depan kita, lalu kita tanya jawab sedikit, selesai. Di Gus saat itu izin kita, boleh? mangga Ibu, mangga Prof. Assalamualaikum. Gus, kalau ini ya waktu saya sertifikasi membuat buku. Jadi ada wawancara, sebentar wawancaranya. Terus tunjukkan aja bukunya, udah aja lolos. Jadi sesederhana itu, benar Ya, ini saya pengen itu bicara kayak yang ini. gitu. Eh, Sebenarnya yang ideal ya, sesuai norma, boleh jadi ada yang sesimpel itu. Itu kan berarti Prof untuk penulis ya Bu ya, untuk penulis dan Ibu Ya, sebagai jadi orang dianggapnya sudah emang berpengalaman. sudah Suaranya lupa, pengalaman, Prof. jadi tinggal Suaranya hilang. Iya, saya tidak bisa menyimak dengan lengkap ini. Tapi intinya asesornya menilai Prof sudah pengalaman. Iya, jadi kalau untuk berpengalaman memang relatif sederhana. Kenapa? Karena asesor telah tinggal lebih pengakuan dahulu. aja gitu. Makanya kan dari sisi ada yang tanyakan, jadi ditanya sudah karena kita mungkin karena pengalaman ya, Dan bawa Betul, portofolio, mau nyampe checklist rumah. verifikasi portofolio. betul. Jadi kalau berpengalaman lebih sederhana. Kenapa? Karena asesor, karena Bapak Ibu sudah mengecek dokumen portofolionya. Sehingga wawancara itu untuk konfirmasi, itu pun kalau diperlukan. Nah, gitu Apakah ya. mungkin
verifikasi portofolio lalu tidak dilanjutkan dengan wawancara, mungkin saja. Mhm. Sepanjang bukti dokumen portofolionya itu sudah memenuhi aturan bukti, sudah valid, sudah asli, terkini, memadai, dan seterusnya. Kalau itu sudah Betul. semua, bahkan tanpa konfirmasi pun asesor bisa menyatakan, oh Anda kompeten. Itu, Siap. oke, kira-kira begitu. Jadi kalau yang dokumen tambahan itu atau tadi yang tambahan itu kan jika diperlukan tatkala kita tidak terlalu yakin gitu ya, Gus. Betul, betul. Jadi bahkan apa kayak khususnya portofolio lalu apakah harus wawancara? Ya tidak harus. Kalau dokumen portofolionya sudah mengantarkan Bapak Ibu yakin bahwa asesinya kompeten, ya berarti tidak perlu wawancara. Tetapi kita sebagai asesor tetap perlu mengantisipasi dan merencanakan dengan menyiapkan instrumen wawancaranya begitu. Maaf Gus, ini kembali ke yang belum berpengalaman ya Gus ya. Kan kita misalnya sudah berhadapan dengan asesi nih, ini yang dengan yang ini yang belum berpengalaman ini. Nah kan kita beri waktu dulu untuk kegiatan terstruktur, dikasih waktu ya Gus ya. Jadi, Nah setelah itu asesi presentasi dulu atau DPT dulu? itu bisa opsional Ibu, bisa DPT Eh, dulu, bisa DIT dulu. Jadi hmm. silakan saja bisa kita atur bisa begitu. bisa diatur oleh asesor ya. Iya, Nah, betul. kan kalau dari dari MUK ini kan DPT-nya sudah ada ya, dan kita sudah punya pegangan gitu ininya apa eh, eh, arah arah jawaban yang diharapkan itu udah ada kan gitu ya. Nah itu Oke. mungkin satu orang nih, ini simulated aja Gus. Misalnya untuk DIT ya, kita dipersilakan asesi untuk menyusun bahan presentasi dari mulai yang kinerja yang pertama, kedua, dan ketiga gitu. Nah itu kan secara keseluruhan ya, ya Gus ya. Nanti ketika dikerjakannya kan, kalau di MAPA ini kan lebih ke arah lebih ke arah apa namanya masing-masing dari apa sih dari unit kompetensi dari ini dari kode unitnya dari unitnya gitu ya Gus ya. Misalnya dari mempersiapkan, kemudian dari kelompok pekerjaan 1, kedua, ketiga, asesi diberikan tugas terstruktur tadi apa namanya diberi waktu oleh kita gitu secara simulatifnya begitukah Pak Gus? Iya, jadi di dokumen IA4A kegiatan Mm-mm. terstruktur, Bapak Ibu kan sudah membuat skenario Mm-mm. yang harus ditangani oleh asesi. Di Mm-mm. sana juga, di dokumen itu juga, Bapak Ibu sudah tetapkan untuk Mm-mm. mengerjakan tugas kelompok pekerjaan pertama, Bapak punya waktu 30 menit. Untuk Mm-mm. kelompok pekerjaan kedua, Bapak punya waktu sekian menit dan seterusnya. Iya kan? Nah, sebenarnya itu saya pengen ini kita selesaikan di dokumen MAPA. Jadi ada beberapa bagian dokumen yang perlu kita cek sebagai asesor. Yang pertama adalah MAPA. MAPA Mm. satu saya kira clear ya, bahwa Ya, ini ini hanya untuk mm. mencatatkan saja jenis Mm. buktinya apa, metodenya apa, instrumennya apa. Itu saja di dokumen ini. Awalnya saya pengen satu persatu tuh untuk lalu, nah setelah MAPA satu, nanti Bapak Ibu perlu cek juga dokumen apa, MAPA 2. Nah MAPA 2 itu lebih sederhana. Lebih sederhana kenapa? Ini kayak semacam hanya tabulasi ya. Tabulasi bahwa skemanya ini, unit kompetensi ini, peta kelompok pekerjaannya ini, lalu potensi asesinya. Nah, pada bagian ini saya cek MUK yang Bapak Ibu susun itu ada yang mungkin salah paham. Sehingga saya pengen ngasih eh, sampaikan penjelasan di sini bahwa ketika belum berpengalaman, asesinya ketika belum berpengalaman, maka yang Bapak Ibu contreng adalah kolom nomor 1 ya Bapak Ibu ya.
Nah, ada di sini yang dicontrengnya kolom 3. Nah, sebenarnya kan ini remeh-temeh, tetapi kita pastikan semuanya tepat begitu ya. Kenapa kolom 1 kan di sini penjelasannya, kolom 1 itu ketika ACC-nya ini, kolom 2 untuk ACC ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Jadi sederhana saja. Nah, saya mention hal ini di sesi ini karena saya cek kemarin dokumen MOK yang Bapak Ibu susun pada bagian ini ada yang ke apa ya, ada yang perlu dikoreksi. Itu Izin saya, yang barusan oke sih. mohon agak lama durasi 1, 2, 3, 4, 5 yang di bawahnya, di keterangan yang di bawah. Karena dulu memang waktu pelatihan itu kan lebih fokus ke kotak-kotak. Padahal Ah, kata saya itu mention keterangan ya, keterangan di bawah tuh ada. Nah, kenapa betul, kotak 1, 2, 3, 4, 5 ini? Kita itu sedang menilai siapa peserta kandidat asesi poin 1 yaitu hasil pelatihan dan atau pendidikan di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu telusur terhadap standar betul. kompetensi. Bedanya kalau yang nomor 2 Ini pelatihan tidak tapi tidak telusur. berbasis kompetensi. Bedanya Betul. kalau nomor 3 itu yang berpengalaman. Kemungkinan kita kalau yang berpengalaman kita pilih nomor 3. Kalau yang belum pengalaman tapi sudah pelatihan yang berbasis kompetensi kita pilih nomor 1 begitu kemungkinannya ya. Iya, iya betul. Ya, kemarin yang saya cek kekeliruan di contreng di kolomnya saja. Jadi kan Nah, ya, ini itu yang saja. ingin saya tekankan Gus Yai, bahwa dari kemarin saat pelatihan pun kita masih fokusnya ke kotak, kotak, kotak. Padahal harus pikiran kita ini harus siapa asesi kita. Oh, kategori asesinya di yaitu di 1, 2, 3, 4, 5 yang di bawah begitu. Betul, Berarti betul. konsisten Iya. Nanti kalau misalnya ACC Bapak Ibu berpengalaman, berarti yang dicontreng bukan kolom 1 kan ya, di kolom tetapi kolom 3. 3. Iya. Lalu yang dicontreng bagian mana? Bagian Bapak Ibu menggunakan metode apa? Itu saja sebenarnya. Mm-mm. Nah, Kalau itu. misalnya berpengalaman, kan berarti verifikasi portofolio. Berarti jangan di sini, tetapi di sini nih. Kolom 3 kan, karena dia berpengalaman. Itu aja sebenarnya. Sederhana, tapi kita karena sederhana jangan sampai keliru di sisi itu. Oke, kemudian selanjutnya itu eh, Ada apa? satu hal ya dari pemateri sebelumnya. Kita misalnya Oke, pengalaman ya. oke. Kenapa yang pengalaman katanya boleh juga dikasih tugas-tugas seperti dengan yang belum pengalaman kalau tidak meyakinkan terus katanya gitu. Oh iya, itu kalau dalam kondisi ekstrim, misalnya saya berpengalaman 5 tahun menjadi kepala madrasah, saya diuji pakai portofolio, misalnya ya, lalu nggak meyakinkan, Bapak Ibu sebagai asesor ini nggak meyakinkan, ini nggak VATM ini buktinya ini. Lalu diwawancara, nggak VATM juga ini, valid asli terkini memadai ya. Kemudian kan ada verifikasi pihak ketiga, Bapak Ibu ngontak kolega saya, ngontak mungkin ketua yayasan tempat saya atau apapun, karena Atasan. meragukan juga, masih meragukan juga misalnya. Mm-mm. Nah, dalam kondisi ekstrim ya silakan saja Bapak Ibu uji saya dengan menggunakan jenis bukti DIT. langsung DIT itu. Nah, itu terbuka peluang seperti itu. Nah, gitu. Mm. Oke, terima kasih Prof. Lalu yang selanjutnya yang harus jangan sampai terlewat itu di dokumen ini nih, persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Asesmen nggak boleh dikerjakan sebelum asesi dan asesor menandatangani dokumen ini dan membacakan komitmen sebagaimana terlampir ini. Di sini juga kita sebagai asesor menuangkan, menabulasi metode apa yang akan kita gunakan untuk mengasesmen yang bersangkutan. Sehingga dokumen ini perlu Bapak Ibu sampaikan kepada asesi. Bapak Ibu melihat profil Bapak Ibu belum berpengalaman, maka saya sebagai asesor dalam melaksanakan asesmen terhadap Bapak Ibu akan menggunakan kegiatan terstruktur dan pertanyaan tertulis misalnya begitu. Dan yang bersangkutan harus terkonfirmasi paham. Lalu kemudian instrumen yang akan perangkatnya saya akan pakai ini, kita sepakati asesmen tanggal sekian dan seterusnya. Lalu tanda tangani semuanya ini. Ini harus tertangani asesor dan asesor. Nah setelah itu
Baru kemudian kita juga bisa sampaikan hak banding, penyesuaian wajar. Nah, pada dokumen hak banding itu wajib disampaikan hak banding itu kepada asesi. Wajib disampaikan. Kalau nggak disampaikan berarti tidak menaati prinsip asesmen, kira-kira begitu. Lalu kemudian juga penyesuaian wajar. Nah, penyesuaian wajar itu tidak perlu Bapak Ibu tanyakan satu persatu, apalagi ke asesi nanti khususnya untuk witness ya. Bapak Ibu bisa langsung secara general. Bapak Ibu, apakah ada hal yang perlu disesuaikan? Bapak Ibu, mohon maaf, apa kesehatannya dan seterusnya lah. Tidak butuh penerjemah dan seterusnya. Artinya bisa langsung secara general gitu. Kadang ada yang praktek asesmen lalu dibacakan satu persatu, itu kan terlampau lama begitu ya. Nah, baru setelah itu kita akan bicara tentang instrumen asesmen. Oke, saya mau ke Gus, IA4. Gus mohon izin. Yang tadi kan harus betul-betul diisi sebelum. Mohon utuh formulirnya. Jadi Oh, formulir kesepakatan asesor dan asesi dari atas sampai bawahnya pelan dikit lah. oke. Ini AK01. Ini kita gunakan pada tahap pra-asesmen, sebelum pelaksanaan asesmen. Jadi setelah saling menyapa gitu ya. Iya, iya. Nanti di akhir kita akan coba simulasikan ya. Mungkin kita butuh beberapa menit untuk simulasi antar kita ketika nanti asesmen. Jadi dokumen ini harus kita isi dan harus kita sampaikan seperti tanda tangan. Ini kan Ini adalah untuk metodenya dokumen. kan kalau sebelum kan kita belum melaksanakan metodenya di checklist enggak? Di checklist, Prof, disampaikan kepada asesi Bahwa bahwa kita saya akan betul sebagai asesor akan mengasesmen Bapak Ibu menggunakan metode ini dan seterusnya. Perangkat yang saya gunakan ini, asesmennya akan kita langsungkan hari ini, tanggal ini, waktunya, TUK-nya, dan seterusnya. Nah, Nah, TUK-nya begini saya pertanyaan. Besok misalnya kita menyebutnya sewaktu atau di man 2 kalau hari Sabtu. Sewaktu ya. sewaktu, sewaktu, Sewaktu aja sewaktu, karena di atasnya juga pilihannya kan sewaktu, betul, tempat kerja dan mandiri. betul, sewaktu. Sewaktu aja. Kecuali kalau nanti Kalau kepala dulu diisi di manggul. hotel Gus ya ini. Hotel Golden Flower dulu mah. Oh iya. Oh enggak, harus ada TUK sewaktu dulu, harus ada penjelasan sewaktu dulu itu. Baru dalam kurung Oh, mungkin. baru tanda tangani dan seterusnya. Oke, saya kira untuk ini clear. Nah, saya mau masuk ke yang lebih ininya sebenarnya. Bagaimana asesmen langsungkan itu sangat tergantung instrumen asesmen yang Bapak Ibu susun ya. Nah, ini untuk konteks asesi belum berpengalaman sehingga Bapak Ibu menggunakan kegiatan terstruktur atau DIT. Ini untuk kepala MI. Kepala MI itu ada 13 unit kompetensi di split menjadi 4 kelompok pekerjaan. Kelompok pekerjaan pertama itu nama kelompok pekerjaannya kebijakan pendidikan. Nah, ini mengikuti pola yang sudah didiskusikan sejak tahun lalu bahwa kita sebagai asesor perlu menyusun eh, skenario ya, skenario yang akan kita berikan kepada asesi mengerjakannya. Nah, usul saya, kita ikuti skenario yang relatif sederhana, tetapi memenuhi ketentuan di BNSP. Sehingga misalnya begini, Anda seorang asesi mengajukan uji kompetensi untuk pekerjaan kepala satuan pendidikan Marsibilias dan seterusnya. Sebagai kepala madrasah, Anda melakukan dalam bentuk kebijakan pendidikan. Nah, yang saya ingin mention di bagian ini adalah judul pekerjaan, judul kelompok pekerjaan. Lalu tasnya Berarti diminta kalau bukan unit ya, judul pekerjaan atau judul unit. pekerjaan. Pada bagian situasi judul pekerjaan, Prof. Nanti unit itu ada di bagian bawahnya nanti Baik, baik. Jadi di judul X. pekerjaannya kebijakan pendidikan prase ya, kelompok kata. Ya, kemudian di bagian ini juga harus dimention ulang judul pekerjaan, judul kelompok pekerjaan. Nah, untuk
aksinya, untuk actionnya sebagai tindak lanjut untuk melakukan pekerjaan tersebut kepada Anda diberikan informasi dan perlengkapan sebagai berikut. Ada visi misi, data informasi. Nah, pertanyaannya, dari mana informasi ini kita dapatkan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan SKK khusus MPI, maka informasi ini itu dari dokumen SKK khusus itu, Prof. Dari elemen kompetensi. Iya, artinya kan dia ada di sana ya. Sehingga kalau kita cek, misalnya di bagian mana SKK khusus kita itu. Mm-mm. Oh, enggak. Oh ini. Ini. Semoga tampak nggak ini. Di bagian SKK khusus. Nah, di sini. Bapak Ibu, ketika SKK khusus itu dibunyikan seperti ini, masuk. Oh, banyak sekali. Oke, ini. Misalnya ya, merumuskan kebijakan pendidikan pada satuan MI, satuan pendidikan MI. Di sini itu dijelaskan, Prof, bahwa seseorang untuk melakukan pekerjaan ini, melakukan pekerjaan merumuskan kebijakan ini, maka orang tersebut harus diberi kelengkapan kerja, harus diberi perlengkapan ini. Ini di bunyi SKK khusus ya. Seseorang untuk dapat merumuskan kebijakan di satuan pendidikan MI, maka harus ada perangkat lunak, harus ada perangkat ini, perangkat presentasi, instrumen pengumpulan data, dokumen data eksternal yang relevan. Ini harus dibekali ini. ACC harus dibekali ini. Harus disiapkan dokumen ininya tuh. Kalau dokumen ya, kalau peralatan ya peralatannya harus disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Ya LSP atau asesor. Capek kita, Gus. Usai. Nah, oleh karena itu, untuk dapat ACC menunaikan tugas merumuskan tadi itu, atau kalau dalam satu kelompok pekerjaan itu melaksanakan merumuskan kebijakan pendidikan itu, maka si ACC pada bagian ini diberi informasi apa saja yang ini nih di bagian ini, mohon maaf. Nah ini ada data informasi tentang visi misi, tujuan MI-nya apa, data informasi kondisi internal dan eksternalnya apa, lalu prinsip penyusunannya harus diberitahu. Jadi saya kemarin meringkas bahwa 5 hal ini adalah informasi dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh seseorang melaksanakan 3 hal ini, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Izin tadi diambil dari mana? Dari SKK itu? Dari unit itu ke EK, dari EK ke KUK gitu. Itu dari mana? Betul, turunannya itu ada di deskripsi unit, bukan ada deskripsi, variabel, variabel unit Di variabel kompetensi, ya. dan perlengkapan, Prof. Mm-mm. Dan perlengkapan. Nah, sehingga ACC ini dibekali kita visi misi, data informasi kondisi internal. Nah, ini penyusun MUK MI untuk DIT itu menskenariokan adanya data internal berupa kemampuan literasi numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional. Hasil survei lingkungan belajar menunjukkan, ini kan skenario yang kita bikin ini. Lalu informasi ini, berbekal informasi dan perlengkapan ini, ACC kita minta melakukan ini 3 hal. Lingkup proyek pekerjaan dalam bentuk kebijakan pendidikan madrasah ibtidaiyah meliputi merumuskan, nah ini yang bunyi unit kompetensinya, Prof. 3 hal ini kan tadi sama persis dengan ini. Lalu hasilnya, hasil pekerjaan dipresentasikan di hadapan asesor. Dalam presentasi hasil pekerjaan di atas Anda dilengkapi peralatannya apa. Ini ngambilnya dari mana? Dari SKK khusus lagi, Prof. Bagian apa? Bagian peralatan. Itu yang dimaksud harus disediakan oleh LSP ya. Ada laptop nanti ya. Oh, betul. Dan jangan lupa semua ini, semua hal yang ada di sini, itu benar-benar mengacu ke standar.
Jadi tadi informasi yang dibutuhkan, perlengkapan yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan itu referensinya ke Berarti acuan standar tadi. SKK khusus MPI-nya sudah Betul. keren ya. Nah, lalu selanjutnya hal yang perlu dipresentasikan atau demonstrasikan. Ini ada bagian ini fokus presentasi Anda nanti ACC. Fokus presentasi yang harus dilakukan oleh ACC itu apa? Ada 3 hal. 3 hal ini apa? 3 hal ini adalah hasil pekerjaan dari unit kompetensi ini. Hasil dari seseorang merumuskan kebijakan, itu kan berarti dokumen kebijakan atau rumusan kebijakan. Hasil kerja seseorang melaksanakan kebijakan adalah dokumen pelaksanaan kebijakan. Hasil kegiatan seseorang mengevaluasi kebijakan adalah dokumen evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, nanti si ACC akan kita fokuskan agar mempresentasikan 3 hal ini. Nah, kalau saya balik, sebenarnya DIT ini atau bahkan metode apapun itu kan meminta ACC mengerjakan 3 unit kompetensi ini toh, menunjukkan kompetensinya terkait dengan 3 unit kompetensi ini. Oleh karena itu, 3 unit kompetensi ini menjadi apa namanya di sini lingkup proyek yang dia harus tunaikan. Lalu 3 pekerjaan ini luarannya ini fokus presentasi. Jadi yang kita minta ACC itu fokus presentasinya adalah luaran dari 3 unit kompetensi ini. Jadi saling berkaitan. Nah, ada dampaknya ketika luarannya seperti ini. Oke, fokus presentasinya ini nanti yang kita cecar, yang katakanlah yang Bapak Ibu nanti akan fokus agar ACC presentasikan adalah 3 hal ini. Dengan berbekal informasi tadi, dia punya rumusan kebijakan apa? Dengan berbekal informasi yang tadi kita berikan kepada ACC, bagaimana pelaksanaan kebijakannya, bagaimana evaluasi kebijakannya. Lalu presentasi dibagi 2 bagian, 10 menit presentasi, 20 menit maksimal tanya jawab. Nah, fokus presentasi ini yang merupakan luaran dari unit kompetensi, ini lalu kita bawa ke dokumen berikutnya, IA4B. Oke, saya ke IA4B ya. Oke, saya ulangi bagian ini dulu ya. Ini sudah 2:30, saya ulangi. ACC, kita sebagai asesor, paham betul bahwa ada 4 kelompok pekerjaan. Kelompok pekerjaan pertama itu diberi nama atau diberi judul kebijakan pendidikan. Di dalamnya memuat 3 unit kompetensi. Oke. Nah, ACC yang belum berpengalaman, kita berikan beberapa hal. Situasinya ini, tugasnya ini, lalu konteks aksinya ini, dia kita bekali informasi mengenai visi misi. Nah, ini sebenarnya nanti idealnya eh, si ACC itu kita berikan dokumen itu. Nih, ada profil madrasah ibtidaiyah, visi misinya seperti ini, data kondisi internalnya seperti ini, prinsip penyusunan kebijakan seperti ini, sumber dayanya seperti ini, kemudian formulir perencanaan sebegini, kerjakan tugasnya. Nah, lalu dia lingkup proyek pekerjaannya ini merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, yang ini adalah bunyi unit kompetensi, lalu hasilnya atau luaran dari 3 unit kompetensi itu kita letakkan pada fokus presentasi. Nah, fokus presentasi ini adalah hasil kerja dari setiap unit kompetensi. Apakah boleh kita satukan 3 unit kompetensi itu menjadi satu saja? Boleh-boleh saja, sepanjang dia representatif begitu. Nah, baru nanti setelah ini kita geser ke IA4B-nya. IA4B-nya nanti cara penulisannya adalah kita tuangkan fokus presentasi tadi. Ini kebijakan pendidikan. Kan tadi ada 3, rumusan kebijakan, dokumen pelaksanaan, sama evaluasi ya.
Ini kebijakan, kemudian pelaksanaan, lalu kemudian evaluasi. Izin memotong, tapi merupakan alur yang harus dipahami asesor. Jadi fokusnya dari IA 4A ke IA 4B begitu. Betul, jadi IA4A dan IA4B itu satu kesatuan itu. Satu kesatuan. Nanti dalam praktiknya, dokumen IA4A itu kita berikan kepada ASESI, dokumennya. Karena di Hmm. sana kan nggak ada jawaban, nggak ada kunci jawaban, nggak ada pertanyaan kan. Kita berikan ke mereka, kita kasih waktu sesuai dengan yang tertera di sana, mereka kerjakan, lalu kemudian saat dia presentasi, ASESI kan akan presentasi di hadapan Bapak Ibu. Nah, saat dia presentasi, sesuai dengan skenario di IA4A, Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan setelah mereka presentasi. Pertanyaannya dari mana? Dari sini. Dari sini. Eh, Pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan pada sesi pasca presentasi itu adalah pertanyaan yang Bapak Ibu siapkan di IA4B ini. Apakah boleh berkembang atau boleh berubah? Boleh. Sehingga ini sifatnya pertanyaan apa prospektif begitu. Pertanyaan yang Gus, siap. eh, tadi di 4A ya, itu kan ada kelompok pekerjaan satu, pekerjaan dua, pekerjaan tiga kan begitu. Ada beberapa kelompok pekerjaan kan gitu ya Gus ya. Betul, Nah, betul. ketika asesi mengerjakan, asesor kan memberikan waktu. Ini semua kelompok pekerjaan silahkan dicermati dan kemudian situasi yang dicermati dan buatlah presentasi begitu untuk semua kelompok pekerjaan yang saling berkaitan sebetulnya. Artinya kita tidak tidak perlu satu-satu setiap kelompok pekerjaan kan Gus ya. Secara Iya, simulatifnya begitu. nanti dalam prakteknya karena MI misalnya ada 4 kelompok pekerjaan, maka ASESI dipersilakan menyelesaikan keseluruhan dari 4 kelompok pekerjaan itu. Ya, maksudnya gini, ini ini kan memang dari segi waktu ini panjang banget sebetulnya. Nah, kalau Betul. kalau kalau melihat misalnya kita sudah melihat dari MAPA nih, dari evaluasi diri ini juga gitu, evaluasi mandiri juga misalnya. Nah, kita beri waktu untuk kelompok pekerjaan 1 sampai 4 silakan selesaikan membuat presentasinya 30 menit gitu. Bisa nggak seperti itu, Gus? Bisa. Sebenarnya Bisa kan ya. ini eh, Hmm. yang saya baca dari dokumen MUK Bapak Ibu, Hmm. setiap kelompok pekerjaan itu kan ada tugas kegiatan terstrukturnya ya. Jadi MI ada 4 kelompok Iya. pekerjaan, berarti ada Hmm. 4 tugas kegiatan terstruktur. Iya. Iya. Nah, yang kedua, setiap kegiatan terstruktur satu kelompok pekerjaan itu, Bapak Ibu juga sudah siapkan durasi waktunya. Hmm. Nah, disinilah yang menurut saya nanti bisa dipertimbangkan ulang. Tadinya Iya. kan ada yang 60 menit, Iya. ada yang 120 Hmm. menit. Maksud Hmm. saya begini, apakah Bapak Ibu dalam rentang waktu 4 jam hanya mengasesmen satu orang? Karena ada tadi saya baca awalnya ada satu kelompok pekerjaan yang durasi waktunya itu 2 jam, satu kelompok Hmm. pekerjaan. Hmm. Sementara kalau 4 kelompok pekerjaan artinya 8 jam. Itu kan seberapa efisien dan itu nanti bisa dipertimbangkan. Ini awalnya bukan 30 ini. Ini awalnya 90 menit. Mohon izin bertanya, umum yang sudah berjalan dalam sehari itu berapa orang asesi? 4 ya. Oke, asesor dalam sehari itu di ditentukan maksimal itu 10 asesi. Kalau kita 1 orang sehari kayak begini mah. Nah, itu tadi nanti bisa ditimbangkan ulang dari sisi durasi saja ya. Dari sisi durasi, apakah memang satu asesor di MPI itu satu hari hanya bisa mengasesmen 2 orang? Nanti itu bisa dipertimbangkan. Karena apa? Karena eh, saya tahu persis Bapak Ibu mestinya bisa mengasesmen banyak, tetapi lalu ini. Tapi nanti bisa disiasati. Siasatinya begini. Mereka kelompok misalnya Prof.
Prof Anang misalnya dapat ACC 10. Ya udah nanti di satu kelompok satu kelas kasih IA 4A-nya secara bareng, ya toh, bareng katakan mengerjakan ya jangan jangan sampai 6 jam juga kan ya. Ya 2 jam lah maksimal mengerjakan semua bahan paparan itu. Lalu setelah itu satu persatu maju atau bahkan ada yang dua-dua dan seterusnya. Itu nanti yang saya perhatikan dipertimbangkan ulang durasi yang disiapkannya. Tapi jangan juga durasinya jangan terlalu singkat, nanti dirugikan kan asesinya, kira-kira begitu. Iya, kalau asesi biasanya kan dengan 10 menit itu cukup begitu ya. Disertasi aja yang 350 halaman, kandidat dokter hanya dikasih 10 menit. Jadi si orang pintar kan memendekkan yang panjang itu bisa diatur gitu. The next ya. Cuman hari ini betul-betul kita belajar semut ya, pelan-pelan. Iya. Betul banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi ini logis ketika 10 menit. Cuma juga pertanyaan dari Ibu Haji Atiyah itu usia gini, mungkin nggak 4 kelompok pekerjaan ini tidak satu persatu tampilnya. Jadi langsung aja PPT ini untuk 4 kelompok pekerjaan, mungkin nggak begitu? Nah, kalau demikian, maka berarti seharusnya satu skenario, Pro. Sementara kita di LSPMPI sudah menetapkan peta kelompok pekerjaannya, karena setiap kelompok pekerjaan itu presentasi tersendiri tugasnya. Ya udah nggak apa-apa lah sementara Jadi Nggak begitu. apa-apa. mungkin Prof untuk witness yang mendatang Sabtu ini ya Gus, artinya kita ngikutin skenario 4A ini ya. Iya, saya kira 4 IA, 4 IA. Ya 4IA ini empat, kan. empat Jadi skenario, 4 kelompok pekerjaan. benar-benar ikut. Jadi silakan selesaikan kelompok pekerjaan 1, selesai. Pekerjaan 2 selesai gitu kan. Gitu-gitu. Nanti setelah selesai semua baru presentasi. Baru Betul, pada 4B gitu kan. Ya 4B. betul. Jadi begini, penggunaan IA4B itu Mm-mm. adalah pada saat sesi presentasi, misalnya diberi waktu 10 menit presentasi ya. Setelah itu kan kita asesor bertanya, iya toh? Nah, pertanyaan kita sebagai asesor pada saat setelah sesi presentasi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan di IA4B. Sehingga itu satu paket. Nah, Ya. IA4B-nya kan tadi sudah siap. Jadi Hmm. IA 4B-nya dipegang asesor gitu ya. Betul, betul. IA4A biarin aja pegang mereka. Kan itu tugas biar mereka paham itu. Mm-mm. Oke, Ya, nanti jadi baru kan jadi kan mereka membuat presentasi dulu, mengerjakan kelompok pekerjaan. Setelah selesai semua kelompok pekerjaannya selesai, presentasi kan? betul, Presentasi, asesor memegang daftar pertanyaan itu kan, daftar pertanyaan yang 4B itu, ya betul. 4B begitu. Jadi alurnya begitu ya, Gus ya. Iya, iya, betul sekali itu. Ya, baik. Oke. Dan jangan lupa IA4B yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan, tidak semuanya harus diajukan ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau pada bagian-bagian presentasinya sudah terjawab, pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan, ya nggak perlu lagi disampaikan pertanyaan itu. Jadi fleksibel. Walaupun kita sudah menyiapkan misalnya ya 15 pertanyaan, tapi dalam presentasi dia sudah menjawab banyak hal, ya tidak perlu pengulangan begitu. Oke, itu kemudian itu yang prinsip ya. Untuk yang asesinya besok belum berpengalaman kan DIT, dia kasih tugas dan seterusnya. Lalu dia presentasi, kita tanya dan seterusnya. Kalau DPT ya sudah DPT aja kita sebarkan, kita jawab, mereka jawab. Nah, selanjutnya yang juga mendesak ini masih ada beberapa menit adalah yang ketika Bapak Ibu besok asesinya adalah berpengalaman. Karena berpengalaman, maka tadi kita sampaikan, maka harus mencari jenis bukti tidak langsung. Jenis bukti tidak langsung itu kita dapatkan
dengan menggunakan metode verifikasi portofolio. Ya toh? Nah, verifikasi portofolio itu instrumennya kira-kira seperti ini. Nah, ini. Nanti hari Sabtu atau nanti saat witness, Bapak Ibu asesor yang asesinya berpengalaman di MAPA 1, MAPA 2, kemudian AK1, AK5 dan seterusnya dokumen. Itu kan menyesuaikan ya. Tidak perlu ulang kembali. MAPA 1 misalnya yang dicontreng berarti kolom 3, yang dicontreng berarti pekerja berpengalaman, penggunaan metodenya apa dan seterusnya. Itu saya yakin itu sudah clear lah. Nah, yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan dokumen atau instrumen asesmen kita ini. Ini ada IA 08, FR itu formulir, IA itu instrumen asesmen ke-8, CVP, checklist verifikasi portofolio. Saat asesi berpengalaman mendaftar asesmen di LSPMPI, maka mereka juga diminta oleh admin kita untuk menyertakan, melampirkan dokumen-dokumen portofolionya. Itu pertama. Jadi saat asesi berpengalaman mendaftar, di profiling, lalu ternyata berpengalaman, maka diminta dokumen portofolio. Oke, pendaftaran oke, penyerahan dokumen portofolio sudah, lalu kemudian misalnya Pak Direktur LSP menugaskan misalnya eh, Ibu Samsud Duha misalnya, maaf. Nah, ketika mendapatkan tugas itu, kan dapat tuh APL 1, APL 2, dan seterusnya. Lalu ternyata oleh Ibu dicek, oh ternyata asesinya berpengalaman, sehingga dia mengajukan dokumen-dokumen portofolio. Oke, lalu cek. Jadi sebelum Ibu berhadapan atau bertemu dengan asesi, Ibu sudah lebih dahulu ketemu dengan portofolio asesi ini. Oke, anggap saja kita cek portofolionya apa saja yang diakui oleh LSPMPI, misalnya surat keputusan atau surat tugas kepala sekolah atau kepala madrasah ya, kepala MI lah lebih tegas ya, kepala MI. Kemudian dia juga misalnya ketepaan begitu, asesi juga menyerahkan dokumen laporan evaluasi diri madrasah, juga menyerahkan dokumen kurikulum madrasah, juga menyerahkan dokumen Renstra dan semua yang tertulis di sini. Oke, itu pertama. Yang kedua, dokumen apapun yang diajukan oleh asesi kita tuangkan di sini. Lalu tahap berikutnya, Ibu Ibu Samsuduha yang misalnya ditugasi oleh Pak Direktur, cek apakah misalnya nih surat tugas kepala MI. Kita cek apakah dokumen tersebut valid, apakah asli, apakah terkini, apakah memadai. Alat ukurnya ini, timbangannya ini. Semua dokumen apapun yang diajukan oleh asesi, kita ukur dengan validitasnya, keasliannya, keterkiniannya, dan sufisiensinya. Nah, saya mau nanya, dokumen portofolio disebut valid itu ketika apa? Jika dokumen itu apa? Tepat ya, tepat. Tepat maksudnya apa? Kalau yang diminta surat tugas kepala berarti SK kepala, bukan dokumen yang tidak relate. Jadi relate atau relevan. Oke, dokumen portofolio disebut valid adalah jika dokumen tersebut memang sesuai dengan persyaratan unit kompetensi. Misalnya uh, surat kepala MI SK kepala MI, berarti ini valid karena ini skemanya skema kepala MI. Tapi kalau misalnya dia skema MTS, lalu yang disodorkan adalah SK kepala MI, berarti nggak valid. Walaupun dia asli milik si orang itu, walaupun dia terkini. Nah, ternyata dia kepala MI, oke berarti valid. Kita cek siapa namanya, apakah sama dengan nama asesi di APL 01. Oh, asli ternyata. Terkini, kapan dia ini? SK-nya keluarnya kapan? Oh,
masih aktif orangnya, terkini berarti. Memadai atau tidak? 2 tahun terakhir terkini ya. Misalnya memadai atau tidak? Oh, menurut Bapak Ibu, oh ini memadai. Kemudian laporan evaluasi diri madrasah. Apakah benar di dalamnya ada kerja-kerja merumuskan kebijakan, ada kerja-kerja melaksanakan kebijakan, mengevaluasi kebijakan, kepemimpinan pendidikan, pelaksanaan program pendidikan dan seterusnya. Apakah valid? Nah, sepanjang dokumen portofolio itu berkaitan langsung dengan unit-unit kompetensi atau elemen kompetensi atau kriteria unjuk kerja, maka berarti valid. Kalau tidak, berarti tidak valid. Nah, misalnya ini valid, misalnya ini sebagai contoh saja. Oh, ini nggak bisa dicontreng ini. Misalnya ini valid, lalu ini ada yang tidak. Misalnya begitu. Ada yang tidak, ini juga ada yang tidak. Misalnya, setelah dicek dokumennya ya, maka hal-hal yang belum VATM ini, hal-hal yang belum VATM berarti, oh ini harus kita cek, harus kita tindak lanjuti ke wawancara. Nah, ini bagian verifikasi portofolio. Lalu pada bagian berikutnya, ada sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi bukti, substansi materi bawah ini harus diklarifikasi selama wawancara. Nah, ini sifatnya proyeksi ini. Sifatnya proyeksi. Jadi kita sebagai asesor sudah memproyeksikan kira-kira dari 13 unit kompetensi pada skema kepala I, itu hal-hal apa saja yang paling mendesak, yang merupakan bagian dari aspek kritis di unit kompetensi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sudah menuangkannya bahwa untuk unit kompetensi pertama yang paling adalah KUK 2.1, KUK 2. Ini kan ada KUK ya di bagian ini, sebenarnya ini tidak dicantumkan juga nggak apa-apa karena sudah di bagian nomor elemennya. Sehingga kalau ini sebagai substansi wawancara, ketika ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tindak lanjuti untuk konfirmasi, maka ketika terkait dengan unit kompetensi pertama, maka dua hal ini yang Bapak Ibu perlu kejar ke asesi. Kalau dari temuan di sini, hasil verifikasi portofolio ini, yang mengakibatkan, pada bagian pelaksanaan kebijakan perlu ditindaklanjuti, maka materi apa secara spesifiknya di sini? Mohon maaf. Maka di sini yang perlu Bapak Ibu nanti kejar. Kejarnya di mana? Nah, itu nanti di dokumen atau di instrumen pertanyaan wawancara. Sehingga tadi kita sampaikan, bedanya wawancara dengan DPL, daftar pertanyaan lisan atau pertanyaan tulis, kalau wawancara itu dia muncul didasarkan pada hasil verifikasi portofolio. Oke, kalau DPL ya keseluruhan dari unit kompetensi itu. Nah, ini sebagai persiapan, sebagai antisipasi, Bapak Ibu sudah menyiapkan seluruh substansi wawancara dari setiap unit kompetensi yang ada di skema kepala MI. Nanti kalau Ini MTS ya MTS dan seterusnya. Gus, kalau ini berarti tidak harus checklist semua ya? Atau Tidak pas harus. tidak? Hah? Iya betul. Tidak harus kan? Iya. Ya, betul betul. Tidak harus Di- checklist semua tuh maksudnya kemana Bu? Yang Ti- 13 unit atau apa? Iya kan ini tuh aspek kritisnya, Prof. Ya kan Gus ya? Ini Iya, jadi saya ulangi ya. Pertama, eh, ketika asesi Bapak Ibu itu orang berpengalaman, maka Bapak Ibu sebelum ketemu asesi, Bapak Ibu sudah ketemu dengan dokumen portofolio asesi. Oke. Yang kedua, kan review portofolio itu. Nah, portofolio mereka itu Bapak Ibu ukur dengan aturan bukti VATM. Oke. hmm, Misalnya, semuanya sudah VATM semua. Sudah oke semua. Sudah valid, asli, terkini, memadai semua.
maka sebenarnya Bapak Ibu bisa cukupkan asesmennya di sini. Sudah Iya, langsung kompeten, betul. sudah nggak perlu wawancara, Iya, nggak jadi perlu wawancara. aspek Tetapi, kritis udah kebaca gitu ya Gus ya. iya, Maksudnya nah, udah nggak perlu lagi dikonfirmasi gitu, iya, gitu ya. kalau memang Bapak Ibu menemukan dokumennya sudah perfect begitu ya, apa perfect ya, apa sempurna begitu, sudah Hmm. itu nggak perlu diajak wawancara. Nah, di bagian ini pula, karena kan kita belum tahu nih, sebagai antisipasi kita juga sudah mempersiapkan diri apa? Menuangkan Hmm. materi substansi wawancara. Kalau ACC-nya perlu wawancara. Maka di bagian IA berapa ini? 8, kita sudah menuangkan daftar substansi wawancara. Ini kan substansi wawancara. Substansi wawancara itu diambil dari mana? Dari aspek kritis seluruh unit kompetensi. Di dokumen SKK khusus Bapak Ibu, MPI, itu kan setiap unit kompetensi ada aspek kritis. Maka di sanalah kemudian kita ambil tuh materi aspek kritis untuk unit kompetensi pertama. Oh, ternyata dua hal ini tertampung di dua KUK ini. Semuanya kita siapkan. Oke, anggap saja verifikasi portofolionya itu belum semuanya via ATM. Maka pada bagian ini kan berarti Bapak Ibu ngecek verifikasi kan belum berhadapan dengan asesi kan ya, masih dengan dokumen. Maka Bapak Ibu cek, oh saya akan mengajukan pertanyaan ini, saya akan ngejar pada bagian ini dan bagian ini misalnya, atau dua saja lah, dua hal saja. Artinya apa? Ketika ada catatan begitu, artinya dokumen portofolio yang Bapak Ibu verifikasi ini belum memenuhi unit kompetensi ini dan unit kompetensi ini. Sehingga pada tahap berikutnya ini yang dibawa ke instrumen pertanyaan wawancara. Oke, sekarang kita ke instrumen pertanyaan wawancaranya. Anggap saja kita sudah itu pertanyaan wawancara. Pada bagian pertanyaan wawancara itu kan instrumennya seperti ini ya. Saya share lagi pertanyaan wawancara. Ini yang punya MI, semuanya kita punya MI dulu. Nah, pertanyaan wawancara. Artinya kita sudah punya kesimpulan ya. Kita sudah verifikasi portofolionya, lalu didapati temuan masih ada bagian-bagian yang belum VATM, belum valid, asli, terkini, memadai. Dan karenanya harus kita kejar melalui wawancara. Nah, wawancaranya misalnya ini kita disiapkan ada berapa? Ada 6. Ada 6. Karena wawancara itu sebenarnya bisa berdasar kelompok pekerjaan, bisa berdasar apa namanya unit kompetensi. Misalnya tadi yang di bagian IA 08-nya itu bagian ini supervisi akademik, misalnya di bagian supervisi akademik kurang tercover dalam dokumen portofolionya, maka kita sebagai asesor memandang perlu untuk mengonfirmasi lanjut. Berdasarkan supervisi kelas yang Anda buat, bagaimana pendekatan komunikasi yang Anda gunakan untuk memberikan umpan balik kepada guru, bagaimana Anda memastikan guru tersebut mau menyusun dan seterusnya. Nah, idealnya ini bisa saja seperti ini. Idealnya untuk pertanyaan wawancara itu kita kejar ke dimensi kompetensi 3. Satu itu job role and environment skill, lalu transfer skill dan contingency management skill. Idealnya begitu ya. Karena pertanyaan wawancara itu adalah pertanyaan yang kita munculkan sebagai tindak lanjut dari temuan verifikasi portofolio. Nah, kalau tadi di IA 8-nya itu sudah oke semua, sudah VATM semua, sekali lagi saya sampaikan, maka pertanyaan wawancara menjadi tidak diperlukan. Tetapi kalau memang ada verifikasi portofolio yang belum VATM,
maka harus dilanjutkan ke sesi wawancara. Lalu kalau kemudian sesi wawancara juga belum mengantarkan Bapak Ibu yakin bahwa yang bersangkutan itu kompeten atau belum kompeten, maka Bapak Ibu harus harus melakukan menggunakan metode ketiga, verifikasi pihak ketiga. Nah, instrumennya ada, Bapak Ibu sudah punya semua itu. Kita akan tanya siapa koleganya, zaman dia kepala madrasah, siapa atasannya misalnya, atau siapa gurunya, kita telepon, kita konfirmasi. Apakah waktu misalnya yang kurang itu mengenai kebijakan, pelaksanaan kebijakan. Kita tanya, dulu zaman yang bersangkutan jadi kepala sekolah punya kebijakan apa dan bagaimana pelaksanaannya. Apakah mampu melaksanakan kebijakan yang ditetapkannya atau tidak. Nah, itu kalau sampai ke pihak ketiga itu. Jadi Gus, siap. sebentar. Kan tadi setelah kita verifikasi data ya, verifikasi dokumen portofolio asesi, kemudian itu udah perfect banget tuh, udah bagus gitu, udah sempurna gitu, menurut asesor. Misalnya saya asesor. Dan kemudian kan nggak perlu pertanyaan, berarti file ini atau format ini kosong nggak apa-apa ya, dan tidak dilanjutkan ke wawancara juga gitu, nggak apa-apa begitu. Jadi ini baik IA08 yang daftar substansi wawancara maupun IA9 yang daftar pertanyaan wawancara itu sifatnya adalah pertanyaan-pertanyaan proyeksi sehingga harus kita siapkan. Berarti meskipun perfect, kita menilai dari dokumen sudah misalnya udah akuntabel banget, udah VATM-nya tadi udah benar gitu ya, udah benar. Nah, tapi kita untuk sekedar untuk lebih memvalidasi, maksudnya apa ya, meyakinkan kita gitu, kita mengisi salah satu lah yang untuk menguatkan dari yang sudah perfect tadi begitu ya, Gus. Ya, kalau misalnya memang verifikasi portofolio itu sudah berhasil mengantarkan kita yakin bahwa yang bersangkutan kompeten, maka ya sudah kita bisa langsung putuskan kompeten. Walaupun kita sudah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara. Sehingga pertanyaan wawancaranya dokumen IA09-nya nanti kosong. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Sehingga itu izin tanya ke saya. Ini kan dari BNSP juga melihat nanti, oh Bu Haja Atiyah kok cepet banget, karena Bu Haja Atiyah tahu asesinya memang kompeten, perfect, sempurna, kompeten. Ditanya gitu nggak oleh BNSP? Ya, ada kepentingan lain ketika witness itu. Apa kepentingan lainnya? Orang BNSP ingin melihat bagaimana asesor mempraktikkan ketika wawancara. Itu saja. Sehingga usul saya, bukan usul ya. Sehingga kalau bayangan saya, walaupun misalnya Bapak Ibu asesinya itu sudah kompeten dengan cukup verifikasi portofolio, untuk tahap witness karena ada orang BNSP, tunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai asesor juga terampil menggunakan pertanyaan wawancara. Itu saja. Ya tadi satu pertanyaan atau berapa yang ini. Toh sifatnya juga kan untuk konfirmasi begitu ya. Ya, berarti kan kita boleh menceklis salah satu dari yang kritis sebagai konfirmasi, kemudian di format berikutnya kita mengajukan pertanyaan sebagai konfirmasi begitu ya, Gus. Betul sekali. Kalau pihak-pihak ketiga untuk lebih memverifikasi dan validasi harus nggak nanti ketika ada witness BSMP? Tidak harus, tidak harus. Dan itu kadang jarang ya, jarang. Walaupun ada yang melakukan, tapi verifikasi pihak ketiga itu cukup jarang. Baik. Tadi di dokumen Bu Haja Atiyah paling bawah hati-hatinya asesi belum kompeten pada unit sekian. Itu di paling bawah tuh di instrumen yang terakhir ditayangkan. Boleh ditayangkan ulang nggak? Berarti jangan diisi dong. Bahaya kalau diisi. Kalau beres wawancara menyatakan ada yang nggak kompeten, berarti dia nggak layak kompeten ya ini kan? Ya ini kan harus kompeten, Prof. Berarti checklistnya yang atas dong, asesi memenuhi pencapaian seluruh kriteria. Betul. Yang bawah jangan di checklist. Jangan. Kalau yang di bawah di checklist berarti dia yang tidak lulus balik ya. lagi, ya. Terus yang
Pertanyaan selanjutnya, Gus, ini kan teman-teman panitia dari LSP itu kan menyiapkan mapa satu dan ininya ya. Kalau portofolio kan menyiapkan portofolionya. Nah, kalau asesi mengirimnya dalam bentuk soft file, berarti kan nyampainya ke asesor juga soft file ya, Gus, boleh ya? Boleh saja, boleh saja mau soft file mau apa yang penting nanti benar-benar terdokumentasi dengan Iya, gitu. aman dan seterusnya. Oke, Itu. oke. Nah, saya mau ke ini yang slide ini. Jadi ketika Bapak Ibu verifikasi portofolio ya, lalu kemudian ada yang belum VATM, ada yang belum valid hasil terkini memadai. Maka karena ada yang belum VATM, jangan buru-buru nyontreng BK, ya toh? Iya, Jangan betul. buru jangan Jangan buru-buru. buru-buru. Oh, di sini ada yang belum VATM, berarti BK ini. Tidak. Ketika di bagian verifikasi portofolio itu ada yang belum VATM, maka itu artinya Bapak Ibu perlu bergeser ke wawancara. Oh, ternyata wawancara juga belum oke juga. Jangan buru-buru. Oh, berarti BK. Tidak. Ada opsi verifikasi pihak ketiga. Nah, kalau memang misalnya tetap saja belum memenuhi standar, belum memenuhi apa kompetensinya belum memenuhi, maka ya tidak apa-apa BK. Jadi sebenarnya asesor itu tidak ada tugas untuk mengkompetenkan asesi. Ya, asesor itu kerjanya sekali lagi mengumpulkan bukti kompetensi. Kalau bukti kompetensi yang dikumpulkan itu VATM, maka berarti gampang. Yang bersangkutan kita rekomendasikan kompeten. Kalau ternyata bukti kompetensi yang kita kumpulkan belum VATM, ya BK. Tanpa ada beban begitu ya. Tanpa ada oh nggak enak dan seterusnya. Jadi biasa saja. Yang penting kita tadi di mention di awal Jadi, oleh jadi ini tuh Gus ya diisinya tuh setelah setelah wawancara, setelah kalau memang perlu verifikasi pihak ketiga setelah pihak si ATM semua tuh, misal ya, misal si ATM semua. Misalnya KUK 2 titik apa tadi 2.1 misalnya menceklis dua yang kedua atau menceklis ini nih yang ada kuningnya. Berarti checklist saya ini adalah untuk verifikasi ya Gus. Boleh? Iya, jadi begini, dalam praktek asesmen yang sesungguhnya, ketika Bapak Ibu memilih untuk lanjut konfirmasi ke asesi, itu tidak dalam konteks, pengen nambahi, tidak ya. Tapi semata-mata benar-benar berbasis kebutuhan bukti kompetensi. Jadi kalau misalnya memang menceklis ini, adalah benar-benar memang dibutuhkan konfirmasi lanjut kepada asesi. Itu satu. Yang kedua, oke, saya merasa perlu untuk dikonfirmasi. Kenapa? Karena belum terpenuhi VATM tadi itu. Maka kita beneran bergerak ke IA 9 pertanyaan wawancara. Nah, ketika mau ke wawancara, ya ini jangan di checklist dulu kan, karena belum selesai asesmennya kan. Baru setelah wawancaranya terkonfirmasi, oh dia bagus sekali, dia terjawab sudah dan seterusnya, baru nanti keseluruhannya diisi. Oh dia kompeten, oh dia bagaimana. Jadi seperti itu. Sekali lagi Gus, saya belum Siap. bisa menangkap nih. Yang di atas kan yang via ATM semua ya, Gus ya. Ini kan Ya. semua sudah pada posisi ya semua. Jadi VATM-nya sudah terpenuhi dari semua dokumen yang diberikan, yang disediakan begitu ya. Nah, tetapi sekali lagi, saya ingin mengetahui lebih dalam nih, sehingga ingin memverifikasi dengan wawancara, misalnya 2.1 gitu, atau misalnya yang
yang kedua ini yang ada kuningnya ini. Saya ingin lebih menguatkan. Meskipun di sana sudah VATM semua gitu. Itu bisa nggak, Gus? Sekali Eh, lagi. Semestinya ketika di sini sudah VATM semua dan sudah memenuhi keseluruhan dari unit kompetensi, maka tidak perlu wawancara. Tidak perlu. Oke, Itu tidak satu. perlu. Ya, Ya, iya tidak perlu wawancara kalau tidak memang perlu. ini sudah VATM semua dan Ya, sudah berarti yang di mencukupi bawah keseluruhan tidak unit perlu kompetensi. ya, Gus Betul, ya. tidak perlu. Nah, Kemudian ke wawancara, kalau ke wawancara berarti tidak perlu. Nah, tetapi perlu saya sampaikan ya, saya pernah mengasesmen ada manajer SDM itu, dia pengalaman dan seterusnya. Saya punya pengalaman begini, ketika verifikasi portofolio, yang saya hadapi itu dokumen. Dokumen itu kan tidak bunyi dia ya. Ketika saya sanksi, ini bener nggak nih? Apa beneran ini made in yang bersangkutan? Apa beneran ini misalnya kalau kevalidan kan kita cek tuh. Nah, kadang asesor itu punya punya apa namanya ya? Punya sisi di mana kita agak skeptis, agak meragukan. Sehingga sering yang muncul itu aspek memenuhinya. Oh, ini sudah valid, asli terkini, tapi menurut saya belum memenuhi. Ya, belum memadai. Aspek agar memenuhi, saya akan kejar di wawancara. Oh, dia sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tapi saya ada sanksi, ada sanksi karena kita belum kenal, karena kita juga nggak beda dengan tadi ya, Prof. Aan sudah memang penulis, juga eh, banyak sekali kita akses informasi terkait beliau di saluran-saluran informasi yang kredibel, maka itu bisa dikonfirmasi sekali sudah selesai. Tapi kalau misalnya ACC belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah apa publikasinya dan lain sebagainya, kan kita bisa saja muncul sanksi ya. Nah, sanksi itulah lalu kita merasa perlu mendapat jawabannya melalui wawancara itu. Misalnya di bagian renstra, bagian renstra saya pengen dalemi itu. Seberapa ini dia? Oh, bagian renstra mana? Oh, bagian ini. Nanti saya cek. Nanti itu menjadi materi wawancara kita dengan ASESI. Jadi, kalau boleh saya simpulkan untuk wawancara dan portofolio dan wawancara itu adalah yang pertama, pastikan kita jeli saat melakukan verifikasi portofolio. Kita harus hafal betul VAT itu apa. Valid itu adalah ketika bukti kompetensinya sesuai dengan yang disyaratkan. Asli itu ya ringkes kita sampaikan benar-benar hasil kerja yang bersangkutan. Dikerjakan oleh yang bersangkutan. Terkini, itu bukan hasil 20 tahun lalu, bukan hasil 10 tahun lalu. Ini masih hangat gitu. Memadai artinya apa? Apa yang ditunjukkan melalui dokumen itu benar-benar mencukupi keseluruhan dari unit kompetensi atau skema atau kelompok pekerjaan tersebut. Demikian, kalau itu sudah, maka kita bisa verifikasi. Dan manakala ditemukan hal-hal untuk mendapatkan konfirmasi lanjutan, kita bisa mengejarnya lewat pertanyaan wawancara. Kalau belum juga wawancara, verifikasi pihak ketiga. Dan mestinya sebagai asesor, saya kira cukup untuk menggunakan 3 pilihan metode pengumpulan bukti kompetensi itu. Saya kira itu. Nanti lain-lainnya itu bisa diikuti karena sama. Nah, kalau boleh, kalau masih ada waktu, saya ingin tambah 3 menit, Prof. Nah ini, soal melaksanakan asesmen. Ini nanti yang witness dan seterusnya ya. Pertama, nanti kan ASESI itu mendaftar. Dia harus mengisi APL 01 dan dilayani oleh tim staf di LSP. Jadi pendaftaran itu pertama. Pada sisi pendaftaran, asesor belum terlibat tentu saja. Setelah pendaftaran, lalu diterima oleh staf LSP, lalu kemudian staf LSP laporan ke Pak Direktur bahwa ada ASESI yang mendaftar, lalu Pak Direktur
mengeluarkan surat perintah atau surat tugas kepada asesor yang nanti akan ditugasi. Oke, di tahap 1 itu konsultasi pra-asesmen, bisa jadi ASESI didampingi pengisi dan dijelaskan mengenai APL 02, lalu kemudian didampingi atau dijelaskan mengenai hak dan kewajiban, didampingi untuk menjelaskan hak banding, penyesuaian wajar, dan seterusnya. Itu pra-asesmen semuanya, sampai diakhiri dengan penandatanganan apa tadi, persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Nah, sekali lagi, asesmen itu prosesnya dan bahkan hasilnya itu adalah hal yang harus dirahasiakan. Jadi nggak boleh nanti asesor atau siapapun pihak LSP menyampaikan, oh Mr. X ikut uji kompetensi tidak lulus. Ah, itu jangan melakukan itu. Kemudian tahap 2 baru kemudian Bapak Ibu melangsungkan proses asesmen. Pengumpulan bukti kompetensi artinya proses asesmen. Kita pastikan asesi sudah siap, lalu kemudian kita asesmen IA 4A, B, IA 4 berapa tuh? Apa DPT atau IA 08, verifikasi portofolio atau wawancara dan seterusnya. Kalau wawancara, kalau portofolio, maka sejak pendaftaran asesi sudah menyerahkan dokumen portofolionya, sehingga ketika Bapak Ibu ditugasi oleh Pak Direktur melakukan asesmen kepada asesi yang berpengalaman, maka sebelum ketemu itu Bapak Ibu sudah lakukan verifikasi itu. Sehingga saat ketemu ya memang hanya untuk apa, wawancara itu tadi. Lalu setelah itu, setelah melakukan proses pengumpulan bukti, proses asesmen, lalu Bapak Ibu harus mengambil keputusan sebagai asesor. Dan saya harus sampaikan bahwa keputusan yang diberikan oleh asesor kepada asesor itu sifatnya rekomendatif. Rekomendasi. Apakah bisa dianulir? Ya bisa saja, tetapi sangat jarang. Karena yang paling tahu persis kan adalah asesor. Karena yang menetapkan, yang memutuskan asesi itu kompeten atau belum kompeten pada akhirnya adalah apa, komite teknis. Rapat komite teknis itu adalah rapat yang diselenggarakan oleh LSP untuk menetapkan hasil asesmen. Nanti dituangkan dalam SK Direktur LSP. Nah, setelah melakukan asesmen, setelah memberikan keputusan asesmen, asesi pulang, maka Bapak Ibu belum selesai. Harus apa? Lakukan meninjau asesmen dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan oleh kita, Bapak Ibu semua sebagai asesor. Saya tentu saja yakin betul bahwa besok saat witness Bapak Ibu akan tampil, tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Pengarah ACC, antusias, confidence, dan benar-benar kompeten. Saya kira itu eh, yang bisa sampaikan. Jika ada hal yang kurang, saya tentu mohon maaf. Monggo Prof, jika ada yang disampaikan kembali. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisri, Gus Bisri yang sudah memberi gambaran teknis ya, dan gambaran real ketika nanti witness kita dilaksanakan di hari Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya bersama-sama dan bisa sukses ya melaksanakan witnessnya ya. Sebelum ditutup, barangkali Pak Direktur Prof. Badrul ada yang mau disampaikan? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Haji Hatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Badrudin. Mohon izin saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, terima kasih kepada narasumber kita. Semoga sedekah jariah ilmu sore hari ini berkah dunia akhirat, karena jujur ya, saya sendiri nggak tahu yang lain. Saya sendiri hari ini merasa satu gizi semua ini materi, dan kalau alhamdulillah ngerti gitu. Karena mungkin sudah lolita ya Pak Kiai Serojudin nih. Kita ini sudah lolita. Jadi berkali-kali disampaikan baru paham gitu loh.
Nah, ini Betul, betul, Prof. maknanya dari refreshment. Maka asesor itu selalu ada refreshment setiap minimal setahun sekali gitu ya, atau setiap mau ada kegiatan. Kalau tanpa refreshment kita kan lupa begitu ya. Eh, Seperti mau mantenan juga deg-degan ya ini uji perdana. Tapi tadi kita ditenangkan ACC aja. ACC itu attention, confident, dan competence gitu. Eh, Tentu saya memohon kepada nanti yang ditugaskan di hari Sabtu untuk dari sekarang mungkin untuk menyiapkan diri yang terbaik karena ini sistem kita ini ya saling terkait. Jadi kalau ada satu dua yang kinerjanya mungkin kurang bagus, ini juga akan memberi citra ke lembaga. Kemudian Ibu dan Bapak, besok ini witness ini direncanakan tanggal 22. Tanggal 22 itu berarti hari Sabtu ya. Hari ini LSPMP sudah mengajukan permohonan eh, kedua saluran ya, baik ke admin atau ke sistem. Kemudian saya juga berkonsultasi personal dengan Gus Said bahwa tanggal 22 masih fix begitu. Mudah-mudahan demikian adanya. Kemudian kandidat asasi kita besok hari itu ada 8 orang, mewakili 4 orang belum pengalaman untuk MI, MTes, MA, dan PTKI, dan mewakili 4 orang yang pengalaman. Oleh karena itu, berarti untuk hari Sabtu kita tugaskan dulu yang bertugas sekitar 4 asesor untuk yang pengalaman, 4 asesor yang belum pengalaman. Namun momentum kali ini kita juga berupaya untuk menjangkau yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu dilibatkan di SK nanti tim penyusunan MUK untuk tahap ini dan dilibatkan di tim penyusun validator untuk tahap ini, begitu ya, untuk tahap menjelang tahap witness. Jadi eh, penyambutan kegiatan untuk hari Sabtu, alhamdulillah kita hari ini sudah melaksanakan refreshment untuk asesor. Dalam praktiknya semua harus siap, begitu ya, karena kita akan menggunakan prinsip semua harus berkesempatan sama untuk melaksanakan asesmen sehingga manajemen akan mendata. Kemudian nanti malam kita juga akan bersilaturahmi dengan kandidat asesi agar apa yang disampaikan siang hari ini tersambungkan juga pada tingkat persiapan dipahami oleh para kandidat asesi. Kandidat asesinya ini sudah 3 provinsi insya Allah walaupun 8 orang mewakili Jabar, Jateng, dan mewakili Jatim. Jadi kita mencerminkan RSP kita nasional gitu ya, tidak locally begitu. Dan insya Allah untuk kalau besok misalnya temuannya minor begitu ya saat witness katanya gitu. Saya selalu bilang katanya karena memang saya belum pengalaman kalau untuk menerima lisensi. Kata Al Mukarrom ini saya ini dan juga dari Gus Said biasanya kalau temuannya minor 1-2 minggu keluar lisensi. Dipastikan September harus sudah beroperasi gitu lembaga kita. Nah, supaya September juga beroperasi, Faida Farog Tapang Sob itu, maka insya Allah kita akan juga memperluas jejaring. Jadi mohon doa Ibu Bapak semua, semoga segala rencana baik kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Ibu dan Bapak menghadiri acara refreshment asesor. Di grup juga di-share link kehadiran. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kegiatan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu Alhamdulillah. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Badru sebagai Direktur LSP. Alhamdulillah Ibu Bapak
refresh untuk persiapan witness setelah usai. Bagi yang mungkin nanti melaksanakan witness, mudah-mudahan diberi kelancaran, dan yang mungkin belum, mohon doanya supaya witness ini memang selangkah lagi menuju lisensi. Ini yang kita harapkan sama-sama agar kita langsung bisa berkinerja ya, LSP kita. Untuk itu saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri sesi refresh witness ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mohon Pak maaf, Direktur. terima Terima kasih. kasih semuanya. Sami-sami, terima kasih. Salam sehat selalu. Amin. Terima Sehat-sehat kasih ya. Gus Dis. Sehat, Terima sehat, kasih sehat. semuanya. Assalamualaikum. Izin live ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Siap, terima kasih semuanya. Ya, Terima Lombok kasih aman Prof. ya. Badrudin, terima kasih Tidak ada banyak. gempa. Ya, siap. Mangga lanjut Pak Kiai, mangga. Hatur nuhun.